Oke bro, nah, kedatangan tamu yang spesial nih. Udah lama bro, gua nggak podcast. Kayaknya udah hampir 2 bulan gua nggak podcast. Tapi ini salah satu yang lumayan di request ya sama teman-teman gua di Instagram. Ini mungkin perkenalan sedikit bro. Siapa sih Gabriel Ray ini dan perusahaan lu di kripto ini perusahaan apa sekarang? Oke. Jadi kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Ya, Yang kenal aja belum tentu sayang apalagi kalau tak kenal kan. betul. Yes. Jadi gue Gabriel Ray, jadi gue udah main kripto itu dari 2014 lah. Jadi Oke. kemudian 2015 gue dirikan exchange namanya Thrift dan sampai sekarang masih berjalan. Jadi sudah 10 tahun lah perusahaan gue atau Thrift ini berkecimpung dalam dunia kripto ini. Ya. Udah 3 cycle, kita saat ini udah punya izin dari Bapepti resmi dan juga izin untuk melakukan futures di Indonesia. Nah, lu berarti kan udah dari 2014 bro. Yes. Itu kenal berarti Bitcoin kan waktu itu. Masih Bitcoin. kripto nggak denger kan waktu itu. Yes. Bitcoin apa itu? Yang pertama kali bikin lu datang ke Bitcoin tuh apa? Apakah teman? Apakah apa yang waktu itu bikin? Funny story ya. Jadi gue waktu itu di 2014, gue ini kan orang IT. Jadi gue kuliah waktu itu di UKP. Ya, Jadi orang IT itu salah satu tugasnya waktu itu bikin mencari project lah apa yang menarik. Gua tahu Bitcoin itu sebenarnya dari 2013 2012. ya, Tapi at that time Bitcoin itu gua pikir kayak koin-koin scam yang zaman dulu itu loh, ya, dinar coin atau apapun itu. ya. Jadi gua sebenarnya kalau 2013 gua masuk mungkin saat ini udah chill and relax mungkin ya. Jadi dua tahun itu gue denger, tapi gue nggak masuk. Tapi gue masuknya baru di 2014 pertengahan waktu itu. Nah, 2014 pertengahan. Gue ingat Oke. pertama kali gue masuk harganya itu 3 juta rupiah. Oke. 3 juta rupiah. 3 juta rupiah waktu itu. 3 juta rupiah Oke. pertama kali masuk. Basisnya apa? Karena gue waktu ngerjain proyek gue ngelihat Bitcoin ini apa, gue baca white papernya, Ya, gue terus running di komputer gue waktu itu belum ada laptop kayak sekarang kan ya. laptopan dulu masih PC bos. Jadi waktu PC itu gue running Node, terus gue nyoba melakukan transaksi Bitcoin dan lain sebagainya. Gue berpikir ini my gut feeling this is gonna be something big gitu loh. Dari awal gue udah merasa ini something big gitu kan. Jadi akhirnya gue masuk beli Bitcoin waktu itu. Kemudian di 2015 gue mau take profit. Nah, Ya, susah. Gak ada yang mau terima waktu itu. ya, Action dulu juga punya kan satu Oscar, satu saya kan waktu itu. ya. Jadi mau jual 2015 ya? 2015 cuma dua. Ya. Bitcoin.co.id sama Thrift. Sama Thrift waktu itu. Nah, akhirnya gue mau jual, kok susah. Akhirnya bikin exchange lah. Karena gue basisnya orang IT, jadi gue bisa lah bikin yang kayak gini kan. Jadi awalnya tuh lu bikin Thrift itu karena mau jual Mau Bitcoin itu sendiri. take profit ya. Oke. Tapi mungkin blessing in disguise ya, berkat tersembunyi dari Tuhan. Yang harusnya mau TP gara-gara bikin brief, gua jadi nggak bisa TP. Oke. Karena 2015 sampai 2017 itu di exchange thrift lebih banyak orang yang jual Dibanding yang beli. dibandingkan orang yang beli. Oke. Sedangkan sebagai exchange kita kan harus setiap saat menerima barang kan. Iya. Kan lucu juga kalau misalnya exchange sementara tutup karena kita kehabisan duit kan Iya. prestige-nya di mana gitu loh. Jadi Iya. gara-gara itu akhirnya gue terpaksa hold ya gara-gara ada thrift ini gue beli terus akhirnya terkumpul lah sampai keterusan sampai sekarang 2017 mau sell masih nggak bisa sell terus 2021 mau sell case-nya juga sama waktu itu belum ada peraturan perpajakan yang untuk PPh final waktu itu. Iya. Jadi masih kena progresif. Kan masih belum rela lah kena 35%. 30%. Nah, 35% gua kena. Kan gua pebisnis yang taat pajak kan, Bro. Ya. Iya. Kita sebagai hidup di Indonesia, cari makan di Indonesia ya